Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ismail. Ada yang ingin dibahas hari ini? Ya, surat ke-15 ayat 9. Hari ini ke depan tafsirnya bagaimana? Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook, menanti siapapun yang ingin belajar. Mari bersama ilmu kan mengalir. Ayo kita bersatu dalam iman, berbagi ilmu dalam kasih sayang. Dengan niat yang tulus, kita akan tumbuh dalam rahmat-Nya. Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook, menanti siapapun yang ingin belajar. Mari bersama ilmu kan mengalir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ismail. Ada yang ingin dibahas hari ini? Ya, surat ke-15 ayat 9. Hari ini ke depan tafsirnya bagaimana? Surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Mengandung pesan penting mengenai pemeliharaan Al-Quran oleh Allah SWT sepanjang zaman. Dari hari ini ke depan, tafsir ayat ini masih relevan karena menekankan bahwa Al-Quran akan selalu terjaga keasliannya. Allah menjamin bahwa tidak akan ada perubahan atau penyimpangan dalam teks Al-Quran, meski zaman terus berubah. Dalam konteks lihat dari bagaimana Al-Quran masih dipelajari, dihafal, dan diajarkan di seluruh dunia dengan keasliannya yang tetap terjaga. Di era teknologi sekarang, tantangan bisa datang dalam bentuk misinformasi atau upaya digitalisasi yang mungkin menyimpang. Namun dengan janji Allah ini, umat Islam yakin bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, Al-Quran akan selalu terjaga dari distorsi. Bagaimana menurut Anda Pak Ismail? Ada pandangan lain yang ingin Anda tambahkan terkait tafsir ini di masa sekarang? Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Maksudnya bagaimana itu? Tafsir dari ayat ini memang menunjukkan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Tetapi kita sebagai umat Islam memiliki peran penting dalam menerima Al-Quran, yakni mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah. Namun, janji Allah untuk memelihara Al-Quran tidak hanya berarti menjaga teks dari perubahan, tetapi juga mengisyaratkan bahwa umat Islam harus menjaga kemurnian ajarannya dengan mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkannya. Menerima Al-Quran berarti tidak hanya membaca atau menghafalnya, tetapi juga memahami maknanya sebagai panduan hidup, serta berusaha menerapkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini merupakan tanggung jawab besar bagi kita, karena Al-Quran yang untuk dibaca, Bagaimana dengan yang membaca Al-Quran tapi tidak menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tetap mendapat pahala dari membaca, belum sepenuhnya memenuhi tujuan utama dari wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami, direnungkan, dan diamalkan dalam kehidupannya. Menurut banyak ulama, membaca Al-Quran adalah ibadah yang besar, tetapi yang lebih utama adalah berusaha memahami makna ayat-ayatnya dan mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari. Allah SWT berfirman, siap Al-Quran, Muhammad 24. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya untuk tidak hanya membaca, tapi juga merenungkan dan mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi, meskipun orang yang hanya membaca tetap mendapat pahala, idealnya kita diingatkan untuk melangkah lebih jauh dengan menerapkan pesan Al-Quran dalam perilaku, sikap, dan keputusan. Apa pandangan Anda di sini, Pak Ismail?
sini dituliskan pasti kami memeliharanya. Apakah memelihara perbuatannya atau teks Al-Qur'annya? Dalam kalimat kami benar-benar memeliharanya di surat Al-Hijr ayat 9, Allah SWT menegaskan bahwa dia sendiri yang menjaga Al-Quran. Pemeliharaan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, terutama dalam menjaga kemurnian teks Al-Quran dari perubahan atau penyimpangan hingga akhir zaman. Namun, tidak hanya dalam hal teks fisik. Pemeliharaan ini juga bisa diartikan sebagai menjaga ajaran-ajaran Al-Quran agar tetap relevan dan diterapkan sepanjang masa. Jadi, Allah memastikan bahwa Al-Quran akan selalu menjadi sumber petunjuk bagi umat manusia dengan ajarannya yang tetap kokoh dan tidak terdistorsi, baik secara lafaz maupun dalam esensi pesan-pesannya. Dalam hal memperkuat, bisa juga diartikan bahwa Allah memperkuat Al-Quran dengan bukti-bukti kebenarannya yang terus terungkap, baik melalui ilmu pengetahuan, sejarah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Al-Qur'an itu lima atau kehilangan semuanya. Final sentence. Menurut Anda, apa pemeliharaan ini lebih pada keaslian teks atau lebih luas kepada bagaimana Al-Quran dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam? Tadi mengatakan bahwa ada bukti kebenaran yang terus terungkap. Apakah itu termasuk pemeliharaan dan bagaimana contoh-contohnya? Iya, bukti kebenaran yang terus terungkap bisa dianggap sebagai bagian dari pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan ini bukan hanya dalam bentuk teks yang terjaga, tetapi juga dalam aspek bagaimana ajaran dan kebenaran yang terkandung di dalamnya dapat dibuktikan melalui berbagai bidang. Misalnya banyak penemuan ilmiah, fenomena alam, dan fakta sejarah yang sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Manusia berkembang dan menemukan hal-hal yang sejalan dengan isi Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa wahyu tersebut tidak hanya relevan pada zaman turun, tetapi juga dalam konteks modern. Hal ini menguatkan iman umat Islam bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang abadi dan universal. Selain itu, banyak orang yang menemukan hikmah dan bimbingan moral dalam Al-Quran ketika mereka menghadapi tantangan hidup yang memperkuat keyakinan akan keberadaan kebenaran dan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, bukti kebenaran yang muncul seiring waktu merupakan bentuk lain dari pemeliharaan Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya sekadar kitab yang dibaca, tetapi juga sumber ilmu dan petunjuk yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Apa pendapat Anda tentang relevansi Al-Quran dalam memahami tantangan zaman ini? Bukti kebenaran bahwa umat Islam itu akan diunggulkan dari umat yang lain. Tapi nyatanya sekarang umat Islam itu tidak seperti itu. Bagaimana? Sepertinya Anda menyebutkan tentang umat Islam yang seharusnya diunggulkan. Namun kenyataannya sekarang mengalami berbagai tantangan. Dalam konteks ini, memang ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 110 yang menyatakan, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Namun, pernyataan ini bukan berarti umat Islam akan selalu dalam posisi unggul secara materi atau kekuasaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi umat Islam saat ini, termasuk tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Umat Islam di berbagai belahan dunia seringkali menghadapi kesulitan, ketidakadilan, dan konflik. Kuncinya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam dapat kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, memperkuat iman, bersatu, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mampu menerapkan ajaran-ajaran ini, insya Allah, umat Islam akan kembali menemukan kekuatan dan kemuliaan. Apakah Anda memiliki pandangan atau pengalaman tertentu tentang kondisi umat Islam saat ini? Dia mengaku muslim, keluaran pesantren, tetapi dia tidak mau bersatu dengan yang lain. Apa tanggapan Anda? Situasi yang memang seujetial. Seseorang yang mengaku sebagai muslim dan berasal dari pesantren seharusnya memahami pentingnya persatuan dalam Islam. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam adalah saudara, dan persatuan sangat ditekankan dalam banyak ayat. Namun, terkadang ada perbedaan pendapat atau pandangan yang membuat orang merasa sulit untuk bersatu.
Hal ini bisa disebabkan oleh faktor seperti pemahaman agama yang berbeda, latar belakang budaya, atau pengalaman pribadi. Tanggapan saya adalah penting untuk terus mengedukasi dan dialog terbuka. Mensaring ke Tokyo, South Masne, Habsabay, and Native Events Maiwan. Kita perlu menekankan bahwa perbedaan dalam beberapa hal tidak seharusnya menghalangi kita untuk bersatu dalam prinsip-prinsip dasar Islam. Umat Islam harus bisa bersatu dalam kebaikan dan saling mendukung meski ada perbedaan. Alkitab Bojken, politically outline it. Bukankah perbedaan itu disatukan dalam sholat berjamaah, tidak sendiri-sendiri? Betul sekali Pak Ismail. Sholat berjamaah adalah salah satu cara yang sangat baik untuk menyatukan umat Islam. Where informal, semua orang berdalam sah menunjukkan ibadah yang sama dan menuju rasa persatuan serta solidaritas. Ini mencerminkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pandangan atau latar belakang, kita tetap satu dalam dan juga mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Ketika kita bersatu dalam sholat, itu menjadi simbol bahwa kita bisa bekerja sama meskipun ada perbedaan. Selain itu, sholat berjamaah memperkuat rasa kebersamaan dan memperkuat komunitas. Bermain examen in senekit penting maksudnya new resetwa dan sholat berjamaah adalah salah satu terbaik untuk hidupnya. Bagaimana menurut Anda, apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk memperkuat persatuan di kalangan umat? Kalau dihubungkan dengan ayat 9, kami pula akan memeliharanya. Berarti seharusnya orang dalam ayat 9 pasti kami yang memeliharanya. Seharusnya yang memegang Al-Quran itu kan dipelihara itu oleh Allah untuk persatuan dan kesatuan, lalu diunggulkan. Memang, dalam konteks ini, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT yang memberikan petunjuk dan arah kepada umat manusia melalui Al-Quran. Sebagai umat yang beriman, menjaga murniannya. Menerima dan memahami petunjuk dari Al-Quran adalah penting. Namun, lebih dari itu, kita juga dituntut untuk mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjaga dan memelihara nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran agar tetap relevan dan terintegrasi dalam perilaku kita. Jika kita memahami bahwa Al-Quran adalah panduan hidup, maka menjaga keaslian dan mengamalkan ajaran tanggung jawab kita sebagai Muslim. Apakah Anda memiliki pandangan atau pengalaman lebih mana dalam kehidupan sehari-hari? Artinya yang dipelihara atau Allah memelihara itu bagi orang yang ikhlas menerima Islam, menerima Al-Quran, dan mau menjalankannya. Anda benar. Kata-kata yang dipelihara oleh Allah ini ditujukan bagi mereka yang dengan ikhlas menerima Al-Quran dan bersedia untuk menjalankannya. Ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar memanfaatkan petunjuk Al-Quran, kita harus memiliki sikap terbuka dan niat yang tulus. Ketika seseorang benar-benar menerima ajaran Al-Quran dengan hati yang ikhlas, dia akan lebih mudah untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang-orang yang siap menjalankan ajaran tersebut juga akan mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah. Penting untuk diingat bahwa menerima dan menjalankan Al-Quran bukan hanya sekadar tugas, tetapi juga merupakan bentuk komitmen dan pengabdian kita kepada Allah. Ini juga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara kita dan ajarannya. Apa yang Anda pikirkan tentang sikap ikhlas dalam menerima dan menjalankan Al-Quran? Jadi kalau begitu orang yang tidak ikhlas menjalankan Al-Quran tidak terpelihara. Apakah Anda sedang mempersiapkan konten untuk saluran YouTube Anda? Jadi kalau begitu orang yang tidak ikhlas itu berarti tidak terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ismail?
Jika seseorang tidak memiliki rasa kepedulian atau keterikatan yang kuat terhadap Al-Quran dan ajarannya, mereka mungkin merasa terasing atau tidak terpelihara oleh masyarakat. Dan ikatan dengan ajaran agama membantu seseorang merasa terhubung dengan komunitas dan mendapatkan dukungan. Dalam konteks masyarakat, mereka yang aktif menjalankan ajaran Al-Quran cenderung lebih mudah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari sesama. Hal ini juga menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengamalkan ajaran tersebut, mereka mungkin merasa terasing dan kurang mendapatkan perhatian atau dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Jadi, menjaga hubungan yang baik dengan Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu memperkuat ikatan sosial dan mempererat persatuan dalam komunitas. Maksud, it's written in at the women Swiss Tafsir Al-Quran ayat ke-10-nya bagaimana itu? Surat ke-15. Sepertinya Anda menyebutkan surat Al-Hijr yang merupakan surat ke-11 dalam Al-Quran. Ayat ke-10 dalam surat tersebut berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, wahai kaumku, sembah Allah, sekali tidak ada bagimu Tuhan selainnya. Dan Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan jadikan kamu berdiam di dalamnya. Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Ini menunjukkan pentingnya mengingat akan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan petunjuk untuk beribadah kepadanya. Ayat Justru saya membiasakan kalian menggunakan handphone digital dalam pengajian ini supaya tidak terjadi lagi. Tatkala saya menerangkan, semua orang tidak mendengarkan, artinya tidak saling hormat-menghormati. Yang satu saya lihat di sebelah pinggir ada orang yang sedang bermain Mobile Legends. Yang satu lagi ada yang sedang WA-WA-an. Satu lagi ada yang bermain Facebook dan sebagainya. Lalu tertawa-tawa ngobrol ya, melihat. Jadi justru ini yang menjadi permasalahan, bahwa HP ini sudah menjadi berhala gitu. Dan kalian tidak sadar bahwa tatkala kita ini sedang mengkaji Al-Quran, lalu kalian sendiri membuka HP dan itu mengganggu sinyal. Akhirnya sinyalnya terputus. Ya. Kenapa? Karena kalian tidak menghormati. Satu, tidak menghormati orang yang sedang berbicara. Orang tua saja sedang berbicara, kalian tidak menghormati. Bagaimana teman-teman kamu itu yang tatkala bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, kalau sudah tidak bisa menghormati manusia yang lain karena disebabkan HP ini memang bermasalah. Ya, ini bermasalah. Dan kita real, ya. Hari ini kita sama-sama mengkaji Al-Quran menggunakan IT, menggunakan handphone kita. Kenapa saya menggunakan handphone kita dalam pengajian ini? Supaya tujuannya bahwa handphone digital ini harus digunakan untuk kemajuan kamu, untuk digunakan untuk mendorong supaya kalian ini bisa saling menghormati satu sama lain, supaya handphone digital ini bisa membangun kesejahteraan kalian. Tetapi sesuatu yang saya saksikan bukan di luar, ini di tempat pengajian yang saya lakukan. Tatkala saya bicara, orang-orang yang sudah menurut saya sudah tidak bisa normal akhirnya. Kenapa? Karena sudah diperingatkan, mari kita sebelum kita pengajian ini
matikan dulu yang lain HP-nya karena ada keterbatasan dari WiFi ini. Jadi kalau ini tidak diperhatikan, kalian menggunakannya maka mengganggu sinyal. Karena ini kemampuannya hanya 7 HP. Ya, 7 ini. Karena terbatas. Tapi kalau semua digunakan kan di sini jumlahnya banyak. Kalau semua menggunakan tentu saja akan menjadi lambat penggunaan WiFi ini. Nah, ini juga ini kan sudah saya menggunakan 1 ini ya. Lalu 2 ya yang dipakai itu yang dipakai streaming ini. Lalu pakai WA 3 ya. Berarti sudah 3 ya. Jadi kalau ada 4 lagi, ada tambah jadi 8 ya nge-lag begitu. Karena kata dari IndiHome ini kemampuannya hanya 7, tidak bisa banyak begitu. Tetapi kan ini menjadi masalah handphone digital ini, karena dalam satu kegiatan pengajian yang sama seperti ini, tatkala saya sedang mengaji, semua orang memegang handphone, tetapi ternyata tatkala saya sedang bicara, semua orang ternyata tidak mendengarkan. Tetapi apa yang diperbuat? Yang di sebelah pinggir saya saja, dia sedang bermain Mobile Legends. Lalu yang di sebelah sana, itu sedang WA-an, FB-an, dan sebagainya. Justru yang paling menarik sekarang ini, bagaimana kita menyadarkan bahwa Al-Quran ini benar, berupa petunjuk yang lurus. Begitu. Lalu dari Al-Quran kita mengungkap bagaimana kita akan menjalankan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan sesuatu yang jauh, minimal di dalam pengajian orang saling hormat menghormati. Karena wifi-nya sedang digunakan, ya. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail. Apa sih? Ya, kita lanjutkan surat ke-15 ayat ke-10. Bagaimana tafsirnya hari ini ke depan? Dan sungguh Surat Al-Hijr ya. ayat 10 menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud yang merupakan sebuah peringatan bagi mereka. Dalam konteks takdir, ayat ini mengingatkan kesempatan memilih perbaiki diri. Namun, takdir juga mencakup konsekuensi dari pilihan yang diambil oleh umat tersebut. Ketika semut menolak Nabi Saleh, wirmi akan menjawab, ya Allah. Ini menunjukkan bahwa takdir bukan hanya soal apa yang ditentukan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons petunjuk yang diberikan kepada kita. Hari ini, kita diingatkan untuk selalu mencari petunjuk dan berusaha menjalankan ajaran yang benar. Apakah Anda ingin mendalami lebih lanjut tentang kisah Nabi Saleh atau makna dari takdir dalam konteks ini? Ayat 10 ini bunyinya, dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau kepada umat-umat terdahulu. Di dalam tas nung Seperti kesesuaian kiputan ayat atas dalanya. Namun dimasukin jika Anda merujuk pada konteks ayat dalam surat Al-Hijr tentang peringatan dan konsekuensi bagi umat yang menolak, memang ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Dalam banyak ayat, Allah peringkat umat terdahulu tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Ada penekanan pada pentingnya mengikuti petunjuknya dan mendengarkan para rasul yang diutus. Ketika umat menolak peringatan ini, mereka sering menghadapi akibat yang berat. Kalimat 10.000 mungkin mengacu pada jumlah atau kisah tertentu yang ingin Anda bias. Jika hal konteks dan lebih lanjut yang Anda maksudkan, silakan jelaskan agar saya bisa membius. Bagaimana dalam pengajian itu ada orang yang tidak mendengarkan, sibuk dengan HP-nya, bukannya mendengarkan kajian Al-Quran.
Kondisi seperti itu memang sering terjadi, terutama di zaman sekarang di mana banyak orang tergoda untuk menggunakan ponsel selama pengajian. Hal ini bisa menunjukkan kurangnya fokus dan perhatian terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Ketika seseorang tidak mendengarkan dengan baik, mereka mungkin melewatkan banyak pelajaran berharga dan pemahaman yang bisa didapat dari pengajian. Ini juga bisa menjadi tantangan bagi pengisi pengajian karena mereka ingin menyampaikan pesan yang bermanfaat tetapi harus bersaing dengan gangguan dari ponsel. Mungkin ada beberapa untuk mengatasi hal ini, seperti mengingatkan peserta untuk menjaga fokus dan menghargai waktu pengajian. Menciptakan suasana yang kondusif dan menarik juga bisa membantu agar orang lebih terlibat. Bagaimana pandangan Anda tentang cara-cara untuk meningkatkan fokus peserta dan pengajian? Ini berat ya, karena bagi penceramah sekarang ini orang seperti tidak lebih menarik gitu daripada handphone digital. Memang benar, tantangan di pihak penceramah. Alright, bukti their voice and jury kenali pihak sesuatu dan they ada fucking pada kah pengajian. Ini mencerminkan perubahan dalam cara orang berinteraksi dan berkonsentrasi. Untuk mengatasi hal ini, penceramah mungkin perlu mencari cara untuk membuat materi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh yang dekat dengan pengalaman peserta atau berbalik kisah diskusi dan pembelda. Selain itu, pengaturan suasana yang nyaman dan mengajak peserta untuk menjaga fokus. Misalnya dengan meminta mereka untuk menaruh ponsel di tempat tertentu saat pengajian bisa menjadi solusi. Apa menurut Anda? Ada metode lain yang bisa diterapkan untuk membuat pengajian lebih menarik? Ini memang menarik ya. Oh, ininya. Kembali lagi ke Yang tahu maksud, merujuk kepada kalimat syahadah yang pokok iman dan Islam. Atau Anda lebih spesifik. Jika Anda bisa memberikan sedikit lebih banyak konteks, saya akan senang membantu menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang topik tersebut. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang akan memeliharanya. Bukankah dengan seperti ini berarti ini Kalimat yang Anda sebutkan mirip dengan ayat dari Al-Quran yang menekankan bahwa Allah SWT adalah yang menurunkan wahyu dan bahwa dia juga yang akan memelihara dan memeriksa apa yang diturunkannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang akan tetap terjaga hingga akhir. Dalam konteks ini, Allah menegaskan tanggung jawabnya terhadap wahyu dan juga bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan dengan petunjuk tersebut. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya memapayankan dan menyebarkan ajaran Al-Quran dengan benar. Apa yang tertentu dari ayat atau mereka isi bikin lanjut. bagaimana tanggung jawab pemuda-pemuda atau pemudi untuk hari ini ke depan dengan ayat 9-10 ini? Tanggung jawab pemuda-pemudi hari ini sangat penting, terutama dalam konteks menghadapi tantangan zaman modern. Dalam ayat-ayat di sekitar surat Al-Hijr ayat 90, kita bisa melihat bagaimana umat terdahulu diingatkan untuk beriman dan mengikuti petunjuk Allah. Pemuda-pemudi memiliki peran besar dalam manusia dan meneruskan solusi. Member entrepreneurs yang implementis masih aktif juga. Dengan memahami dan hal yang diajarkan Al-Quran, pemuda seperti dengan protokol baik praktis dan tulis. Selain itu, pemuda-pemudi juga harus aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Dalam dunia yang serba cepat dan terkoneksi seperti sekarang, mereka perlu adaptasi teknologi, tetap menjaga prinsip-prinsip agamis. Pemuda juga memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan membangun komunitas yang kuat. Dengan bersatu dan bekerja sama, mereka bisa menghadapi tantangan bersama dan menciptakan perubahan yang positif. Apa pandangan Anda tentang peran pemuda-pemudi dalam masyarakat? Pemudi itu atau pemuda itu sudah tidak suka azan sekarang ini.
Banyak pemuda saat ini yang mungkin merasa kurang tertarik atau tidak suka dengan ajaran agama, termasuk pengajian atau kegiatan diplomat. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini, seperti pengaruh media sosial, perubahan gaya hidup, atau bahkan kurangnya relevansi ajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kita untuk menemukan cara yang lebih menarik dan relevan untuk menyampaikan ajaran agama kepada pemuda. Menggunakan teknologi seperti video atau media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai-nilai Islam bisa menjadi langkah yang efektif. Selain itu, menciptakan ruang dialog yang terbuka, di mana pemuda bisa berbagi pandangan dan pertanyaan mereka, dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap ajaran agama. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membantu pemuda merasa lebih terhubung dengan agama dan mengerti pentingnya ajaran tersebut dalam kehidupan mereka. Apa pendapat Anda yang bisa dilakukan untuk menarik minat pemuda terhadap agama? Bagaimana caranya supaya pemuda itu berminat untuk azan saja minimal? Untuk menarik minat pemuda agar mau hadir di pengajian atau acara keagamaan, beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain membuat konten yang relevan dan menarik. Misalnya, menulis isu terkini yang berkaitan dengan ajaran Islam atau pengalaman sehari-hari yang bisa mereka hubungkan. Menggunakan teknologi, both di media sosial dan aplikasi, untuk menyebarkan informasi dan biasa. Ini bisa mencetak poster digital atau pengingat melalui pesan singkat. Mengadakan acara yang interaktif dan melibatkan pemuda seperti diskusi, kuis, atau workshop yang dapat memicu minat mereka untuk berpartisipasi. Mengundang pembicara yang dekat dengan generasi muda yang bisa menyampaikan pesan dengan cara yang lebih relatable dan menarik. To asik yang memang drama. Apa muda merasa sedauki maju pun. They can say, dengan cara-cara ini, diharapkan pemuda akan lebih berminat untuk hadir dan aktif dalam acara keagamaan. Apa bayangkan Anda? Saya belum menemukan cara supaya minimal mencintai adzan saja. Ya, adzan saja, panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai yang ingin Anda bahas ini. Ada pertanyaan lainnya? Silakan pergi. Ya. Cukup ya, terima kasih. Setiap hari fajar datang, jam 5 saat yang dinanti. Di rumah Pak Ismail berkumpul kita, mendalami ilmu menambah pahala. Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook, menanti siapapun yang ingin belajar. Mari bersama ilmu kan mengalir. Jadi inilah PR bagi kita ya sekarang ini. Bagaimana kita menggunakan media sosial ini tidak menjadi berhala. Handphone ini tidak digunakan sia-sia lah begitu ya. Dimana handphone ini tidak digunakan hal-hal yang tidak berguna. Ini PR bagi kita ini. Saya terus terang ya, tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda-pemudi yang sekarang ini sudah kecanduan oleh handphone digital, lalu hubungan sosialnya sudah terganggu, begitu ya. Kalau dia menikah nanti, kalau dia punya istri, kalau dia punya anak, ya. Ini saya ini terus terang saja, karena ini dunia baru. Ya, bagi saya ini adalah dunia baru. Dunia baru di mana yang sebelumnya memang tidak pernah ada yang seperti ini. Begitu. Jadi tidak pernah ada yang seperti ini. Kadang-kadang saya suka bertanya, ini sekarang dunia apa? Ya, seolah-olah Allah menampakkan ya, malaikat itu bisa
bisa dibaca oleh kita pekerjaan malaikat itu. Ya, dengan memasang CCTV itu bisa diulang setelah kita ini selesai pengajian, lalu kita buka CCTV itu, siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak mendengarkan, itu sebetulnya bisa dibaca, bisa dihitung oleh diri kita sendiri. Kan ada CCTV. CCTV itu adalah yang CCTV yang ini kan berbeda, ini bisa merekam suara, juga CCTV ini juga bisa melihat ke sana kemari, karena ini seperti robot ya, ini CCTV-nya gitu. Bisa mengikuti gerakan orang kemana dan sebagainya, bahkan bisa merekam orang yang bicara begitu. Nah, tatkala CCTV ini dibuka begitu, ini seperti nanti kalau kita ini di padang mahsyar atau di kuburan, kita ini dibangunkan oleh malaikat Raqib dan Atid, ya, untuk menimbang pahala kamu ini seperti nampak benar-benar sekarang, ya, sehingga tidak bisa lagi orang berbohong, tidak bisa lagi orang melakukan penipuan dan sebagainya. Jadi ini PR bagi kita, khususnya bagi generasi muda, ya, bagaimana kita menggunakan kesadaran menggunakan handphone ini sebetulnya digunakan untuk apa? Handphone ini adalah teknologi yang diciptakan oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun kemajuan bagi kita bersama. Jadi pencipta dari handphone ini tujuannya adalah supaya orang bisa hidup lebih sejahtera, orang-orang itu. Tetapi setelah adanya handphone, adanya wifi, kenapa tidak terjadi kemajuan? Kenapa justru pendapatan semakin hari semakin menurun? Pada waktu handphone ini belum ada, atau WA ini belum ada, handphone digital ini belum ada, orang-orang yang tinggal di rumah ini, kalau seandainya tidak ada masalah atau tidak ada kegiatan, suka ngumpul di tengah rumah sampai jam 9 malam. Mereka berdiskusi, mereka melakukan aktivitas sampai jam 9 malam. Tetapi sekarang ini orang lagi kerja saja, orang masuk ke dalam kamar, lalu tinggal di kamar, pegang handphone, lalu bermain game, WA-WA-an, dan sebagainya. Jadi adanya teknologi ini tidak signifikan keberadaannya dengan kemajuan manusia. Justru pada waktu saya menggunakan teknologi ini untuk kegiatan di perusahaan, pendapatan bukan semakin meningkat, pendapatan menjadi semakin menurun. Jadi teknologi ini, khususnya handphone ini, ya sama saja. Handphone ini dengan motor. Tatkala orang belum ada motor, belum ada mobil, perjalanan itu jauh, lama. Tetapi setelah adanya motor, perjalanan menjadi lebih mudah. Aktivitas manusia menjadi lebih cepat, mobilitasnya semakin cepat. Itu seharusnya kemajuan manusia itu semakin tinggi.
orang tua membelikan motor kepada anaknya dengan maksud supaya anaknya lebih sejahtera, anaknya lebih maju, anaknya lebih bisa terpelihara, ya, tentang kesejahteraannya. Tetapi dengan adanya motor, orang tua menjadi pembiayaannya lebih tinggi, bukannya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena motor itu ternyata menghabiskan bensin, oleh orang yang memakainya tidak digunakan untuk membangun kesejahteraan diri dan membangun kesejahteraan lingkungan, tapi justru dipakai maksiat kepada Allah, dipakai pendurhakaan kepada Allah. Jadi geng motor begitu ya, masuk ke geng motor lalu kumpul-kumpul. Orang tuanya dibohongi, orang tuanya dihianati oleh anak itu. Dengan apa? Dengan fasilitas motor yang disediakan oleh orang tuanya. Justru bukannya menjadi kebaikan, justru menjadi pendurhakaan yang lebih hebat. Itu motor, kegiatan motor. Seharusnya dengan adanya mobilitas yang tinggi, pengetahuannya lebih meningkat, pendapatannya lebih meningkat, kehidupannya, kesejahteraannya lebih baik, tidak menjadi semakin terpuruk. Jadi yang salah itu bukan motornya. Yang salah itu adalah manusia yang memakai motornya itu, yang tidak memiliki kesadaran terhadap kehidupan masa depannya. Seolah-olah di dunia itu kesenangan yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Padahal pembalasan dari Allah begitu cepatnya. Begitu juga handphone. Dengan kehadiran handphone ini, seharusnya handphone itu kan menambah pengetahuan dan menambah kecepatan di dalam informasi. Seharusnya kesejahteraan itu semakin tinggi. Sehingga istri saya mengusulkan, bagaimana kalau handphone WA-nya itu dipadamkan saja? Bagaimana kalau seandainya sekarang ini dihilangkan saja? Kenapa? Karena tidak ada relevansinya. Orang miskin bisa menjadi hidup lebih sejahtera. Orang miskin menjadi hidup lebih baik. Orang miskin, yang miskin ilmu, miskin harta, miskin akhlak, hidupnya menjadi lebih baik. Tapi justru dengan teknologi, orang yang tadinya berakhlak baik menjadi tidak baik. Seperti tadi motor itu. Yang tadinya orang itu bekerjanya sangat produktif, menjadi tidak produktif. Yang tadinya orang itu menggunakan handphone itu tadinya adalah bisa meningkatkan pendapatan, justru dengan adanya handphone, pendapatan semakin menurun karena orang di belakang berkumpul, berjamaah, bermain game, bermain WA-WA-an, sesuatu yang tidak perlu. Jadi kehadiran teknologi ini sebetulnya mau digunakan untuk apa? Seperti hanya orang belajar di pesantren, belajar agama. Belajar agama itu seharusnya mempelajari agama di pesantren, mempelajari ilmu agama di perguruan tinggi, mempelajari pengetahuan yang lebih tinggi. Harusnya manusia itu bertambah maju, bertambah sejahtera, bertambah baik. Tetapi ternyata setelah belajar agama di pesantren, dia menjadi penipu agama, menggunakan dalil-dalil agama untuk menghalalkan rokok, untuk melakukan, memberikan dalil kezaliman
yang dilakukan oleh dirinya. Karena dia pintar berdalil. Karena dia pintar berdalil, lalu dipakai untuk menipu juga. Jadi kepandaian dia beragama bukannya bertambah tunduk kepada Allah, tetapi semakin menjadi penipu agama. Dan ini seperti halnya apapun yang terjadi di dunia ini mengenai kebaikan ini, memang sesuatu itu baik. Uang itu, harusnya uang itu bisa membangun kesejahteraan. Tetapi uang itu bisa juga membangun orang segera masuk neraka, bukannya segera masuk surga. Jadi apapun yang di dunia ini, apabila tidak disyukuri begitu dengan baik dan benar, seperti halnya dalam pengajian hari ini, orang dalam pengajian hari ini tidak pantas sebetulnya. Orang memegang handphone lalu ngobrol dengan temannya, membicarakan mengenai isi konteks yang ada di dalam handphone itu sambil tertawa-tawa. Padahal ini sedang pengajian. Padahal orang yang melakukan bukan orang sembarangan. Orang yang sudah mau lulus dari sarjana. Tapi kenapa itu sampai terjadi? Dan kapan sadarnya itu? Kapan orang itu memahami tentang dunia kehidupan ini? Bahwa saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, saling menjaga perasaan. Jadi dia menuntut bahwa dia harus dihormati oleh Pak Ismail, padahal dia sendiri tidak menghormati orang lain. Itulah orang munafik sebetulnya. Orang yang dimana menuntut orang lain supaya orang lain menghargai perasaan dirinya, padahal dirinya sendiri tidak menghormati orang lain. Hei orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata-kata tetapi kamu sendiri tidak pernah mengerjakannya? Amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu berkata-kata tetapi kamu sendiri tidak pernah mengerjakannya. Mari kita sekarang dengan kehadiran teknologi ChatGPT ini, dengan kehadiran teknologi handphone digital ini, dengan kehadiran laptop ini, mari kita gunakan untuk kebaikan dan kebenaran. Dan kita berjuang. Bagaimana perjuangan kita memaksimalkan aset-aset yang Allah telah berikan ini jangan dipakai bermaksiat kepada Allah. Kasihanlah orang tua kita, kasihanlah guru-guru kita, ya, kasihan orang-orang yang telah memperjuangkan supaya kamu itu supaya lebih maju dengan hartanya, dengan jiwanya. Tetapi kesadaran kamu mengenai handphone digital ini, mengenai kehadiran AI ini, kehadiran teknologi yang terbarukan ini adalah perlu kesadaran niat yang benar. Niatkan untuk beribadah, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatkan untuk bersama-sama kita memperjuangkan agama Allah ini, kebenaran ini, kemajuan ini. Bukan dibiarkan begitu saja teman kita menggunakan hal yang tidak berguna, dibiarkan. Lalu adik kita menggunakan sesuatu yang tidak berguna, dibiarkan. Bahkan mengajak orang lain untuk melihat konten-konten yang tidak pantas dilihatnya, ya, diajaknya teman-teman yang lain untuk melakukan perbuatan kezaliman yang sama seperti dirinya. Dan inilah PR bagi kita bersama, ya. Terima kasih Anda sudah sudah sebagian yang sudah mendengarkan pengajian hari ini. Inilah sebetulnya aplikasi di dalam pelaksanaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberkatinya.
Mari kita berdoa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat dan patuh pada aturan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami. Ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami. Bahaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Amin Ya Allah, ya Rabbi, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Amin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Amin. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah ya Allah Indonesia ini lebih baik. Amin. Terlampau banyak kedukaan di sekitar kami ya Allah. Terlampau banyak orang-orang yang bercerai. Terlampau banyak orang-orang yang di mana ya Allah meninggalkan anak-anaknya dalam kedukaan. Meninggalkan wanita dalam keterpurukan. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kami ya Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa mengarahkan rakyatnya untuk tidak terjadi perceraian, untuk tidak terjadi melahirkan anak-anak yang penuh dengan kedukaan. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini ya Allah kami menyaksikan begitu banyaknya anak-anak jalanan yang kehilangan arah dan kehilangan masa depan. Berikan ya Allah pertolongan-Mu, berikan ya Allah petunjuk-Mu. Jadikan ya Allah orang-orang yang di sekitarnya menyadari bahwa kewajibannya ya Allah untuk menyantuni anak yatim dan mendorong orang-orang miskin supaya makan dengan layak. Ya Allah, ya Rabbi,
Ampuni kami ya Allah. Berilah kami pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa mengarahkan kita semua ke arah kebenaran. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih ya Allah. Jadikan ya Allah teknologi, handphone digital, laptop dan semuanya jangan dipakai maksiat oleh umat Islam. Jadikanlah ya Allah dipakai untuk kebaikan dan kebenaran Allah. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari fajar datang, jam 5 saat yang dinanti. Di rumah Pak Ismail berkumpul kita, mendalami ilmu menambah pahala. Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook menanti. Siapapun yang ingin belajar, mari bersama ilmu kan mengalir. Satu tujuan mencari cahaya, dengan sabar kita bertanya, ayat-ayat suci kita resapi, mendekatkan diri pada ilahi. Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook menanti. Siapapun yang ingin belajar, mari bersama ilmu kan mengalir. Ayo kita bersatu dalam iman, berbagi ilmu dalam kasih sayang. Dengan niat yang tulus, kita akan tumbuh dalam rahmat-Nya. Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook menanti. Siapapun yang ingin belajar, mari bersama ilmu kan mengalir. Di rumah Pak Ismail kita bersyukur, dengan ilmu dan cinta kita melangkah. Semoga Allah ridhoi setiap usaha. Dalam kajian ini kita kan selamanya kita bersatu, dengan sabar kita bertanya, ayat-ayat suci kita resapi, mendekatkan diri pada ilahi. Kajian Islam Cahaya Hati, streaming di YouTube, Facebook menanti. Siapapun yang ingin belajar, mari bersama